Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menewaskan komandan Hamas dalam operasi daratnya. Komandan Hamas tersebut dilenyapkan ketika bersembunyi di terowongan bawah tanah rumah warga sipil di dekat Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza. Dikutip dari i24 News, pada Rabu 6 Desember 2023, keberhasilan operasi IDF di bawah arahan Shin Bet dan intelijen militer. Mereka telah mengungkap dokumentasi eksklusif pejabat senior Hamas yang bersembunyi di jaringan rahasianya. Operasi ini berhasil menyingkirkan tokoh-tokoh penting di Hamas, termasuk Komandan Brigade Ahmed Jandor, Wakil Komandan Al-Rajab, dan pejabat senior lainnya yang bertanggung jawab atas formasi dan observasi militer di bagian utara Jalur Gaza. Ahmed Jandor, seorang anggota Dewan Terbatas Cabang Militer, menjadi target terpenting. Ia bertanggung jawab mengarahkan dan mengelola semua kegiatan Hamas di wilayah utara Jalur Gaza. Laporan tersebut mengatakan Brigade Kota Gaza terbesar di Hamas menghadapi pukulan telak selama operasi IDF. 4 komandan dari Batalion Zabra, Shati, Darj Tapah, dan Sejaya termasuk di antara mereka yang menjadi target. Dalam operasi tersebut, IDF juga menemukan infrastruktur bawah tanah di bawah Rumah Sakit Shifa. Tentara merilis foto-foto yang belum pernah dilihat sebelumnya yang mengungkapkan luasnya terowongan Hamas. Militer Israel yang ditempatkan di jalur Gaza, Palestina dilaporkan menderita keracunan massal dan diare. Penyakit ini sangat berdampak pada kondisi prajurit dan pelaksanaan operasi tempur yang sedang berlangsung. Menurut surat kabar Israel, Yediot Ahronot, pasukan Israel di jalur Gaza menghadapi lonjakan signifikan terkait penyakit penularan ini. Dilaporkan 18 tentara Israel dievakuasi dari Gaza untuk menerima perawatan medis setelah mereka terjangkit wabah disentri serta gejala muntah dan diare. Kepala Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Universitas Asuta Asdod, Dr. Talbros mengatakan diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan Israel di berbagai wilayah konsentrasi. Kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza, Palestina. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan. Para tentara Israel juga dilaporkan mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat bertempur di jalur Gaza. Menurut perusahaan penyiaran Israel, setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober 2023. Setidaknya 15 roket dilaporkan menargetkan jantung Israel pada Selasa 5 Desember 2023. Bahkan serangan udara tersebut nyaris menghantam 2 pejalan kaki di Tel Aviv. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan rentetan serangan besar tersebut ditembakkan dari arah Gaza, Palestina. Akibatnya sejumlah bangunan tempat tinggal dan jalanan mengalami kerusakan. Sumber Israel mengatakan sirine terdengar di wilayah Asdod dan Ashalan setelah belasan roket ditembakkan ke Israel. Belum diketahui pasti jumlah korban luka akibat serangan udara tersebut. Hanya saja pecahan peluru menghantam beberapa tempat di Tel Aviv, termasuk bangunan sekolah, jalan utama, dan pantai. Dalam gambar yang beredar, terlihat kehancuran akibat serangan roket tersebut. Detik-detik serangan roket Gaza juga dirilis oleh media Israel i24 News. Dalam video singkat terlihat 2 warga sipil sedang berjalan, tiba-tiba pecahan roket mendarat tepat di sebelah mereka. Insiden ini terjadi hanya beberapa menit setelah sirine berbunyi di Tel Aviv. Pasukan pertahanan Israel melancarkan pertempuran paling sengit sejak dimulainya operasi di jalur Gaza. Namun sebaliknya, pemboman besar-besaran di Khan Younis, Gaza Selatan justru menjadi pukulan telak bagi militer Israel. Laporan terbaru dari medan perang menunjukkan pada Selasa 5 Desember 2023 menjadi hari buruk bagi tentara Israel di semua front. Meskipun ratusan warga Palestina terbunuh dan terluka dalam serangan Israel ke rumah-rumah warga sipil di seluruh Gaza, namun tentara Israel disebut mengalami kerugian yang sangat besar. Pasalnya Israel masih gagal mencegah rentetan serangan roket di Gaza ke Tel Aviv. Sumber-sumber Israel mengatakan sirine terdengar di wilayah Asdod
dan Ashalan setelah 15 roket ditembakkan ke Israel. Selain itu, pertempuran sengit terjadi di sebelah barat Jabalia dan di pinggiran lingkungan Shejaya di sebelah timur kota Gaza. Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel di Han Yunis. Menembak jitu Al-Hassam juga menembak 8 tentara Israel di kawasan tersebut. Sementara itu, 18 tentara terkena serangan langsung di berbagai area tempur di Han Yunis. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan menewaskan seorang tentara Lebanon dalam serangannya pada Selasa 5 Desember 2023. Namun IDF mengungkapkan rasa penyesalannya karena membunuh tentara Lebanon. Sikap tidak biasa IDF yang meminta maaf atas serangannya ini merupakan pertama kalinya sejak operasi daratnya di Gaza yang menewaskan lebih dari 15.000 warga. The Time of Israel melaporkan serangan IDF terhadap tentara Lebanon terjadi saat berupaya menargetkan pos peluncuran dan pengamatan Hizbullah Lebanon di sepanjang perbatasan. Namun IDF ternyata salah mengidentifikasi target. IDF salah sasaran sehingga menewaskan seorang tentara Lebanon dan sejumlah prajurit terluka dalam serangan tersebut. Atas kesalahan itu IDF menyesal dan meminta maaf kepada Angkatan Bersenjata Lebanon. Ia mengatakan pasukan militer Lebanon bukanlah sasaran dari serangannya di perbatasan. Atas insiden ini IDF akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Al-Mayadin melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menderita kerugian di front utara Lebanon, namun Israel tidak mengungkapkannya dan memilih menutupi kerugian tersebut. Mantan intelijen Israel mengakui ketangguhan kelompok militan Hamas Palestina sehingga sulit untuk mengalahkan Hamas dalam operasi darat IDF. Dikutip Anadolu Selasa 5 Desember 2023, ex-mantan Kepala Divisi Intelijen Militer Israel Tamir Haiman mengakui tidak mudah untuk mengalahkan kelompok militan Hamas. Menurutnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh tentara Israel di jalur Gaza Utara. Ia mengatakan pencegahan serta keamanan militer Israel di Timur Tengah akan menjamin kemenangan besar bagi Israel, namun saat ini Israel masih jauh dari kata kemenangan. Haiman meyakini bahwa melenyapkan kelompok Hamas adalah sebuah tantangan. Bahkan 60% kemampuan militer Israel disebut bisa hancur. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pertempuran di jalur Gaza Selatan akan lebih rumit karena wilayah tersebut berpenduduk padat. Presiden Rusia Vladimir Putin mulai turun gunung menyelesaikan konflik Gaza-Palestina. Pemimpin Rusia itu ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk membahas konflik di Timur Tengah dan topik-topik lainnya. Putin melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada Rabu 6 Desember 2023. Perjalanan Putin ke Timur Tengah ini merupakan pertama kalinya sejak perang Israel dan Hamas memanas pada 7 Oktober 2023. Putin menemui putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan itu Putin akan membahas perang Israel dan Hamas seiring upaya Moskow untuk menegaskan kembali perannya di Timur Tengah. Selain itu juga membahas hubungan bilateral dan kerjasama di sektor minyak serta masalah internasional dan regional. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kunjungan Putin ke kedua negara akan berlangsung efektif dalam jangka waktu 24 jam. Hal ini merupakan perjalanan kelima Putin ke luar negeri sejak Pengadilan Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya atas tuduhan deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Meski demikian, baik Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab tidak menandatangani perjanjian pendirian ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim setengah dari komandan batalion Hamas telah disingkirkan dari jalur Gaza. Ia menegaskan jalur Gaza harus didemilitarisasi setelah perang dengan Hamas berakhir. Demikian disampaikan Netanyahu dalam pertemuan dengan Kabinet Perang Israel pada Selasa 5 Desember 2023. Netanyahu mengatakan hanya pasukan pertahanan Israel yang dapat dipercaya untuk melakukan demilitarisasi di jalur Gaza. Ia menegaskan bukan kekuatan internasional manapun yang dapat menjalankan misi tersebut. Netanyahu mengingat pengalamannya di masa lalu menunjukkan bahwa pasukan internasional tidak efektif dalam demilitarisasi wilayah yang dikuasai pasukan yang memusuhi Israel.
Hal ini merujuk pada kegagalan UNIFIL di Lebanon Selatan untuk melakukan demilitarisasi wilayah tersebut setelah Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006 silam. Ia pun mengatakan tidak akan menerima kesepakatan semacam itu lagi di jalur Gaza. Dalam kesempatan itu, Netanyahu meyakini tentara IDF lebih unggul dalam pertempuran dan membuat kemajuan terkait kampanyenya di jalur Gaza. Ia menyatakan bahwa IDF telah membunuh sekitar setengah dari komandan batalion kelompok Hamas. IDF kini telah mengepung Jabalia di Gaza Utara dan Han Younis di selatan wilayah kantong tersebut. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome lagi-lagi gagal mencegah serangan udara dari luar wilayah tersebut. Serangan 15 roket militan Gaza dilaporkan berhasil menembus Iron Dome milik Israel pada Selasa 15 Desember 2023. Hal ini menunjukkan kelemahan Iron Dome Israel di tengah perang di Gaza berkecamuk. Belasan roket yang ditembakkan dari Gaza menyebabkan sejumlah kerusakan di Tel Aviv. Rekaman dan foto yang beredar pecahan peluru mendarat di jalan utama, bangunan sekolah hingga apartemen. Bahkan serangan udara tersebut nyaris menghantam 2 pejalan kaki di Tel Aviv. Detik-detik serangan roket Gaza juga dirilis media Israel I24 News pada hari itu. Dalam video singkat terlihat 2 warga sipil sedang berjalan, tiba-tiba pecahan roket mendarat tepat di sebelah mereka. Insiden ini terjadi hanya beberapa menit setelah sirine berbunyi di Tel Aviv. Sumber Israel mengatakan sirine terdengar di wilayah Asdod dan Ashalan sebelum belasan roket ditembakkan ke Israel. Belum diketahui pasti jumlah korban luka akibat serangan udara tersebut. Brigade Al-Hassam sayap militer Hamas berhasil membuat militer Israel kesulitan di Gaza Selatan. Secara intensif, Al-Hassam menyerang IDF hingga menewaskan 10 tentara Israel dalam 1 hari. Kelompok perlawanan Palestina dan IDF melancarkan pertempuran paling sengit di selatan Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Setidaknya 10 tentara Israel tewas dalam pertempuran jarak dekat di timur Han Younis. Selain itu, Brigade Al-Hassam juga mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel di wilayah tersebut. Selain itu, pertempuran sengit terjadi di sebelah barat Jabalia dan di pinggiran lingkungan Sejaya di sebelah timur kota Gaza. Di hari yang sama, 15 roket militan Gaza dilaporkan berhasil menembus Iron Dome Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah bangunan jalanan utama apartemen di Tel Aviv mengalami kerusakan. Dengan demikian, serangan di semua front membuat militer Israel kalah telak. Otoritas Kesehatan Gaza pada Selasa 5 Desember melaporkan setidaknya 51.899 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 42.000 orang terluka sejak Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Inggris mengaku kecewa atas langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melanjutkan perangnya setelah gencatan senjata beberapa hari. London juga menyayangkan atas gagalnya jeda pertempuran di jalur Gaza Palestina. Demikian disampaikan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam pernyataan resminya pada Selasa 5 Desember 2023. Juru bicara Downing Street mengatakan Sunak telah menelepon dan menyampaikan kekecewaan itu kepada Netanyahu. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya-upaya mendesak untuk memastikan pembebasan semua sandera dengan aman, termasuk mengizinkan warga negara Inggris yang masih ada di jalur Gaza untuk pergi. Sunak dalam pernyataannya juga menekankan perlunya Israel lebih berhati-hati dalam melindungi warga sipil di jalur Gaza. Hal itu untuk memastikan bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke daerah kantong Palestina tersebut. Sunak juga memberikan informasi terbaru mengenai keterlibatannya baru-baru ini di Timur Tengah, mengulangi pernyataan publiknya dari minggu sebelumnya. Menteri Pertahanan Grant Shapps mengatakan bahwa Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan sebuah kapal pendukung militer untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan di Timur Tengah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.